Bapa di dalam surga, kami berterima kasih di dalam kesulitan-kesulitan pada zaman ini. Tuhan masih memberi kasihan kepada kami, dan Tuhan memberikan kekuatan iman, dan kami boleh datang kepadamu. Saudara-saudara kami yang di tempat yang jauh, Tuhan pimpin. Yang dapat kesulitan, Tuhan menghibur, memberi kekuatan, dan menambah iman kepada kami. Kami serahkan hari ini semua yang berbakti, baik di rumah atau di tempat yang lain, tempat yang jauh, kiranya Tuhan menerima dan memberkati kita masing-masing. Kami serahkan hamba-Mu yang hina ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita bersyukur di dalam keadaan yang sulit, kita tetap diberikan Tuhan iman dan cinta kasih yang cukup untuk berbakti kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Injil Matius pasal ke-5. Dan saya minta satu orang datang ke atas untuk membaca kitab ini. Saya minta satu orang, yaitu Saudara Pendeta Ivan Raharjo ada di sini. Silakan naik ke atas membaca pasal 5 dari kitab Matius, Injil Matius pasal 5, membaca kepada kita ayat yang ke-9. Mari kita mendengarkan Ivan membacanya. Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita membaca satu kali. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara sekalian, kita telah berkhotbah mengenai berbahagialah orang yang hatinya suci, hatinya bersih, karena mereka akan melihat Allah. Siapa yang dapat melihat Allah? Kitab suci sendiri mengatakan Allah berada di dalam cahaya yang tidak bisa lihat, dan Allah ada yang tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Tetapi Alkitab yang berkali-kali bilang Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh manusia, Yesus Kristus di dalam Matius berkata bisa dilihat jikalau orang itu hatinya suci. Dan Kierkegaard, seorang filosof dari Denmark, mengatakan adalah apakah artinya hati yang suci? Orang yang hati yang suci adalah orang yang hanya satu kemauan, yaitu tujuannya memperkenan hanya Tuhan Allah saja. Barang siapa yang berdiri di hadapan Tuhan dan sadar Tuhan sedang mengawasi dia, dan dia boleh melihat dalam hatinya, di dalam kesucian rohaninya, Tuhan berada dengan dia. Inilah arti dari Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang hatinya suci, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, Yesus mengatakan kalimat yang ke-6 sebagai bahagia. Dia memberikan kepada kita satu bahagia lagi. Berbahagialah orang yang mendamaikan orang lain, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini penuh dengan kebencian, permusuhan, pertikaian, peperangan, dan kekacauan yang tidak habis-habis. Sejak manusia menulis sejarah itu dengan pena yang celup ke dalam darah manusia. Yang disebut sejarah manusia adalah sejarah pertikaian, sejarah peperangan, sejarah kebencian, sejarah kekacauan, sejarah yang tidak ada damai di dalamnya. Itu sebab semenjak Adam berdosa, generasi kedua sudah ada orang membunuh adiknya sendiri. Itu Kain mengalirkan darah daripada Habel. Dan Tuhan berkata, di manakah saudaramu, hei Kain? Kain menjawab dengan tidak ada rasa salah, tidak rasa malu, tidak rasa dia guilty. Tapi dia menjawab, apakah sayakah
yang harus menjaga adik atau saudara saya? Apakah itu tugas saya? Tuhan mengatakan jangan nyangkal karena ada suara dari tanah, daripada darah adikmu yang berkata-kata kepada saya. Di sini kita melihat dosa boleh ditolak, disangkal, disembunyikan oleh orang yang berbuat dosa, tapi tidak bisa menyembunyikan di hadapan Tuhan Allah. Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa dikelabui. Sejak Kain membunuh Abel, dunia ini tidak ada damai. Dunia penuh dengan pendarahan, kebencian, permusuhan, kekacauan, peperangan, dan sebagainya. Di dalam sejarah dunia, kita melihat semua raja-raja untuk menyatakan kebesaran dan kekuasaan dia. Mereka menindas orang, membunuh orang, memberikan kekerasan, dan memberikan tindasan kepada rakyat. Dan dari negara ke negara begitu, masyarakat pada masyarakat begitu, keluarga kepada keluarga begitu, saudara kepada saudara begitu, pribadi kepada pribadi begitu. Bukan saja demikian, dari agama melawan agama, gereja melawan gereja, satu golongan melawan golongan lain. Dunia tidak pernah mengenal perdamaian sejati. Itu sebab semua kebencian, semua peperangan dimulai daripada ingin merebut kuasa atau iri hati keunggulan orang lain yang melebihi diri. Di dalam hal seperti ini, maka salah satu gejala yang paling gampang kita lihat, yaitu karena iri timbullah benci, karena benci timbullah pembunuhan, karena benci dan iri timbullah peperangan. Ini ada gejala politik, gejala situasi di seluruh dunia. Saudara-saudara, mengapa orang ingin dipilih menjadi presiden yang benar-benar bermotivasi melayani rakyat itu sedikit-sedikit, tapi ingin menikmati kuasa, menyatakan kebesaran, itu besar sekali. Itulah sebab sampai hari ini pakai bertriliun-triliun uang, asal bisa jadi presiden, dia sudah puas. Dan di antara mereka yang memakai uang investasi bertriliun untuk memperoleh kedudukan sebagai presiden, tidak sedikit yang bermotivasi setelah mendapatkan kedudukan tinggi dengan cara korupsi bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada yang diinvestasikan itu. Inilah kejahatan manusia. Saya berkata kepada saudara, mengenai berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Berapa banyak orang yang menginginkan kebenaran, mengejar kebenaran, dan menuntut kebenaran? Sedikit sekali. Tapi yang dikejar oleh manusia kebanyakan ada 4 hal. Pertama, kuasa. Kedua, harta. Ketiga, nama. Keempat, seks. Inilah 4 hal yang tidak berhenti-berhenti dikejar oleh manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun. Sama tujuannya, maunya seks, maunya kuasa, maunya nama, maunya uang. Dan ini 4 hal yang mengakibatkan kepeperangan. Ini 4 hal yang timbulkan kekacauan selama beribu-ribu tahun sejarah semenjak Adam sampai sekarang. Tetapi sedikit yang mencari kebenaran. Kebenaran di dalam pasal ini bukan kebenaran truth, aletheia, tapi kebenaran dikayusune, kebenaran keadilan. Nah, ini yang paling penting. Alkitab berkata, jikalau kebenaranmu tidak melampaui kebenaran Farisi, engkau tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dituntut di dalam kitab suci, apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, begitu berlainan dengan pikiran dan ide manusia yang sudah berdosa ini. Saudara-saudara sekalian, kita hari ini melihat satu bahagia yang baru yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Berbahagialah orang yang mendamaikan orang lain.
Di dalam dunia ini orang yang mencelakakan orang lain banyak sekali. Yang memberikan benih musuh untuk menjadikan keseteruan antara manusia dan manusia banyak sekali. Tetapi yang sungguh-sungguh membuat damai, membuat berhentinya kebencian, berhentinya pertikaian, berhentinya peperangan, itu sedikit sekali. Mengapa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia? Dia datang menjadi satu Raja perdamaian, the Prince of Peace. Meskipun demikian, perdamaian yang dijanjikan oleh Yesus Kristus tidak diperoleh secara sendiri, tidak diperoleh tanpa membayar harga. Itu sebab Yesus juga berkata, aku datang, jangan kira aku membawa perdamaian. Aku datang memberikan pedang kepada dunia ini, supaya dari keluarga, anak akan melawan ayah sendiri. Dan keluarga, saudara akan berperang dengan saudara sendiri. Dan menantu akan perang dengan mertuanya sendiri. Ini semua karena bela kebenaran, menuntut dan mau mencari kebenaran, harus menempuh, berjuang dan melawan kejahatan. Itu sebabnya peperangan itu ada kemungkinan mengandung perdamaian yang menjadi kemenangan yang akan tiba. Peperangan itu mungkin menjadi dasar untuk mencari perdamaian yang sejati. Di dalam hal ini kita sulit melihat peperangan yang sejati, yang jujur itu apa. Perdamaian yang sejati akibat dari kebajikan itu apa. Sulit kita mengerti dan sulit kita terima. Yesus Kristus datang akhirnya memberikan perdamaian dengan perang dengan dosa. Yesus sendiri perang dengan kejahatan, perang dengan munafik, perang dengan semua hal yang melawan kebenaran dari Tuhan Allah. Akhirnya dia menimbulkan kebencian antar orang Farisi yang munafik, antar orang ahli Taurat yang tidak menjalankan kehendak Allah, dan dia harus dibenci, difitnah, diumpat, dan diadili, akhirnya dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, ini paradoks yang kita sulit mengerti, dan ini satu hal yang harus terjadi setelah Adam jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, di dalam opera dari Italia ada satu opera namanya Othello. Othello ada seorang yang angkat menjadi gubernur, berada di kota Venice. Tetapi dia bukan orang barat, bukan orang Eropa, dia orang Moor. Orang Moor itu adalah orang yang berbeda sekali dengan orang Eropa. Dan setelah dia menjadi gubernur di situ, ternyata ada satu orang di bawah dia yang naik menjadi satu pemimpin prajurit yang dibenci oleh orang lain. Yang membenci itu sekaligus juga tidak senang sama gubernur yang namanya Othello itu. Orang itu namanya adalah Iaga. Waktu Iaga mempunyai kebencian, dia merencanakan menghancurkan keluarga dari Othello. Maka dia berkata sendiri di dalam satu taman, aku tidak percaya Allah. Aku akan merusak semua hukum Allah. Aku akan membuat kebencian di antara orang baik, dan aku akan menanamkan benih daripada curiga, skeptik, curiga, dan akan menimbulkan kebencian dan permusuhan, bahkan pembunuhan di dalam orang-orang yang baik. Maka saya akan bikin sesuatu bibit atau sesuatu tanaman yang saya tuai di dalam hati daripada Othello, supaya dia meragukan istrinya, menganggap istrinya tidak setia kepada dia, dan akhirnya dia akan menghina istri, menjelekkan istri, dan terakhir dia akan membunuh istrinya supaya orang ini tidak bisa jadi gubernur. Tetapi di luar dia pura-pura setia sekali sama Othello, dan dia mengatakan setiap kalimat mengambil hati Othello, sehingga Othello 100% percaya dia orang baik. Tetapi sebenarnya Othello secara tidak sadar terlalu polos percaya kepada orang yang menjilat pantat dia. Akhirnya Othello jatuh di tangan dia. Pada hari pertama pernikahan Othello,
Dia sudah mulai merencanakan, membuat Otelo sama istri yang begitu cantik, begitu bagus, begitu setia kepada suaminya, pecah hubungan. Dan dia pakai cara apa? Dia pakai cara menimbulkan di dalam hatinya Otelo satu hati yang mencurigai istrinya telah berhubungan dan tidak setia kepada Otelo. Padahal ini semua omong kosong. Tapi dia pakai cara pada waktu Nyonya Otelo di dalam keadaan tidak perhatikan, sabut tangannya jatuh di tanah. Lalu diambil oleh pembantunya. Setelah diambil oleh pembantunya, maka Yaga ini merebut sabut tangan itu dari pembantunya Nyonya Otelo dengan paksa. Sesudah itu dia pakai sabut tangan itu bikin cerita. Dan sabut tangan itu sabut tangan yang diberikan oleh Otelo kepada istrinya waktu pertama kali berpacaran. Sabut tangan yang halus sekali dengan bordir yang begitu rumit dan begitu complicated. Dia memberikan sebagai cinta yang sungguh-sungguh kepada pacarnya. Lalu Iago memakai sabut tangan ini untuk ditaruh di rumahnya daripada lawannya. Dan bicara sama itu, you punya nyonya, you kira dia setia sama kamu? Ya pasti dong, tidak bisa. Dia sudah ada pacar lain. Di luar kamu dia mencintai orang namanya Kasio. Dan Kasio sudah mendapatkan hati istrimu yang begitu cantik, yang begitu baik. Pada waktu Otelo merasa istrinya mungkin ada penyelewengan sama dia. Lalu dia bilang sama Iago ini, jikalau tidak ada bukti saya matikan kamu. Kalau ada bukti saya matikan istriku. Oh, tidak usah takut. Saya setia sama kamu. Saya pasti memberikan bukti yang sungguh-sungguh kepada kamu. Lalu akhirnya sabut tangan direbut, diserahkan kepada Kasio. Lalu pada satu hari dia bikin satu kali pertemuan sehingga Kasio membawa sabut tangan itu. Dan dia mengatakan, coba lihat, di dalam tangan Kasio ada satu kain apa itu? Loh, itu sabut tangan yang saya berikan kepada nyonya saya. Oh, jangan kira nyonyamu cinta sama kamu. Dia telah memberikan sabut tangan ini kepada musuh cinta kasih yang kau berikan kepada istrimu. Dengan demikian Otelo makin percaya istrinya selingkuh, istrinya menyeleweng. Maka mulai hari itu dia pakai mata yang berbeda memandang istrinya. Hatinya penuh dengan kebencian kepada istri ini. Saya bikin cerita pendek. Akhirnya dia menerima suatu isyarat daripada orang yang namanya Rodrigo ini. Yang berkata, jikalau demikian engkau mesti bunuh istrimu. Karena istrimu sudah tidak cinta lagi sama kamu. Hati dia adalah untuk orang yang lain. Yaitu namanya Kasio. Otelo dengar dia marah luar biasa. Dan dia sedih luar biasa. Akhirnya dia menganggap lebih baik saya mati daripada mempunyai istri yang menipu saya seperti ini. Tetapi kalau saya tidak salah, kenapa saya harus mati? Yang salah ada dia, maka dia harus mati. Maka dia minta istrinya tidur dulu, nanti tunggu dia pulang. Setelah dia pulang, dia mengatakan, kenapa engkau sama orang lain? Istri bilang, tidak, saya tidak pernah sama orang lain. Jangan menyangkal lagi, engkau pelacur. Wah, istri itu begitu sedih. Dan dia membela diri tangisan, jangan begitu sama saya. Saya semua hidup hanya setia sama engkau. Tak usah ngomong lagi. Engkau masih mau menipu, engkau sudah menyeleweng, masih berani mengatakan kalimat yang bohong kepada saya. Sesudah itu makin lama makin hebat. Karena sentimen dia sudah tidak bisa dirubah. Akhirnya dia mencekik perempuan itu. Istrinya itu sampai akhirnya mati. Sudah mati, lalu dia mulai merasa dia sudah berbuat sesuatu yang salah. Dia sendiri sedih sekali, menyesal sekali. Dan orang-orang datang ke rumahnya mengatakan ada pembunuhan terjadi. Gubernur harus memperhatikan. Waktu orang itu datang, yang membuat dia mencurigai istri orang di situ. Lalu pembantu dari istri ini datang berkata, apakah kamu percaya kalau nyonya saya, nyonya bajikan saya ini sudah menyeleweng? Saya percaya begitu. Lalu ditanya sama orang lain,
Di mana sabut tangannya? Itu ya, sabut tangan di tempatnya Kasius itu. Lalu kenapa di Kasius itu? Lalu perempuan yang menjadi pembantu ini mengatakan, sebenarnya nyonya ini tidak pernah mengasihi sabut tangan kepada orang itu. Tetapi engkau yang merebut sabut tangan secara paksa di tanganku. Setelah ini baru Otelo sadar dia telah ditipu. Sesudah itu penjahat itu melarikan diri. Dan Otelo sedih sekali karena melihat nyonya sudah mati di situ. Lalu dia ambil pisau membunuh diri. Ini satu opera yang sangat terkenal di dalam sejarah opera Italia yang ditulis oleh Giuseppe Verdi. 25 tahun yang lalu saya sudah pernah menonton DVD mengenai Otelo ini. Tapi beberapa hari ini saya mengulangi sekali, saya baru mengerti begitu detail dan begitu jahat orang yang membuat orang lain menaruh curiga kepada istri sendiri. Saudara-saudara, di dalam dunia ini sering terjadi ada orang jahat yang tidak takut kepada Tuhan, kena rasuk dari setan, lalu menanam kebencian untuk mempecah belahkan antara kita yang bersaudara. Saudara-saudara, janganlah kita bodoh dan jangan kita kena sengat seperti ini dan akhirnya kita membenci saudara kita sendiri. Semua ini membawa kita kembali kepada ayat ini. Berbahagialah orang yang mendamaikan orang lain. Saudara, jangan sekali-kali dipakai setan untuk memisahkan orang lain, untuk membuat curiga antara lain dan lain, dan jangan membuat permusuhan, bikin kebencian antara orang yang akrab. Tapi saudara harus minta Tuhan memberikan kekuatan, bijaksana, dan hati yang baik untuk mendamaikan orang yang ada perselisihan, yang ada kebencian di antara mereka. Saudara-saudara sekalian, siapakah pendamai yang paling besar di dunia kecuali Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Karena demikian Allah mengasihi umat manusia, mengasihi dunia ini, maka dikaruniakan anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia, salah satu sebab agar Tuhan mau memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah sendiri, maka kirim Yesus menjadi pendamai. Yesus adalah satu-satunya pendamai di dalam seluruh alam semesta. Yesus adalah satu-satunya pengantara di tengah-tengah manusia berdosa dan Allah yang suci. Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang menghapus dosa manusia. Tetapi caranya bagaimana? Dengan metode apa Yesus menjalankan tugas ini? Dengan dibunuh, dengan mengorbankan jiwanya. Dia berkata, tidak ada orang bisa merebut jiwaku, hidupku daripadaku, kecuali aku sendiri, dengan hak aku sendiri, dengan inisiatifku sendiri, aku menyerahkan nyawaku. Jikalau aku berhak menyerahkan nyawaku, aku berhak pula untuk mengambil nyawaku kembali. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya, ini dua hal adalah cara satu-satunya Tuhan pakai untuk memperdamaikan manusia berdosa dengan Dia sendiri. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Dosa bukan tidak ada jalan keluar. Dosa bukan tidak ada pengampunan. Ada pengampunan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, Dia mendamaikan kita dengan Tuhan. Demikian Alkitab mengatakan reconciliation. Reconciliation. Reconciliation is made possible by the sacrifice of Jesus Christ. Yesus Kristus memperdamaikan diri sendiri dengan menyatakan diri sebagai yang harus dihakimi, dihukum, harus diberikan pengadilan oleh Allah, dan Dia menyerahkan diri kepada orang berdosa untuk dipaku di atas salib. Dengan penyangkalan diri, pengorbanan diri, akhirnya dibawa orang berdosa kembali kepada Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang berdamai dengan Allah yang paling besar itu.
Saudara-saudara sekalian, ini namanya reconciliation. Yesus Kristus dalam kematiannya, dia membuat sesuatu replacement, membuat sesuatu penggantian antara yang benar untuk mengganti yang tidak benar, yang tidak berdosa untuk mengganti yang berdosa. Yesus di atas kayu salib bikin satu kebenaran penebusan melalui redemption. Selain sesuatu penggantian, dia juga sesuatu penebusan. Sesudah itu dia menjalankan pengampunan dan akhirnya mencapai sesuatu perdamaian, reconciliation. Ini semua dikerjakan Yesus Kristus. Waktu Yesus memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah di atas kayu salib. Maka salib mempunyai 5 perdamaian. Pertama, mendamaikan orang berdosa dengan orang berdosa itu sendiri. To have peace with yourself. Jikalau kita tidak mempunyai perdamaian antara kita sendiri dengan kita sendiri, maka kita hidup tidak beres. Kita hidup tidak puas. Kita hidup tidak tenang. Dan kita hidup tidak normal. Mengapa ada orang yang depres? Mengapa ada orang yang gila? Mengapa orang yang bunuh diri? Semua yang problematik psikologi seperti ini. Karena mereka tidak bisa damai dengan sendiri. Setelah berdosa, mereka menyesal. Setelah berdosa, mereka tidak jalan keluar. Setelah berdosa, mereka membenci diri, menyesal diri, akhirnya menghina diri. Setelah menghina diri, mereka akhirnya membunuh diri. Inilah satu keadaan diakibatkan tidak ada damai dari diri kepada diri. Seorang filosof Prancis yang bernama Jean-Paul Sartre di dalam bukunya mengatakan eksistensi itu ada 2 aspek. Aspek pertama adalah existence in being itself. Being in being itself ada keberadaan yang berada di dalam dirinya keberadaan itu. Tapi dia mengatakan ada satu lagi macam being to being itself. Bukan being in being, but being to being. Jadi saya berada di dalam keberadaan diri saya. Dan saya berada terhadap diri saya sendiri. Jadi keadaan begini disebut berada. Ada subjek dan objek. Ada diri menghadap diri. Ada diri yang dihadap oleh diri. Itu sebabnya diri yang eksistensi menjadi relatif dalam diri sendiri. Bagaimana diriku melihat diriku sendiri, itu satu hal psikologi yang sangat sulit dimengerti. Bagaimana diriku menilai diriku, itu semacam aspek yang sangat sulit dimengerti. Bagaimana diriku menghadapi diriku, itu akibat penilaian yang akhirnya mungkin menjadi musuh dan menjadi damai. Jikalau saya sendiri tidak damai dengan saya sendiri, jikalau saya sendiri membenci saya sendiri, jikalau saya sendiri menghina sendiri, akibat mungkin saya membunuh diri sendiri, akibat saya menghina sendiri, akibat mungkin saya membenci saya sendiri, akibat saya menjadi orang gila, menjadi orang psychological problem yang tidak bisa diselesaikan oleh diri. Karena diri sudah mencela diri, diri sudah membenci diri, dan akibatnya diri memusnahkan diri. Ini ada terjadi dalam intern diri, karena saya sendiri tidak berdamai dengan saya sendiri. Hal ini tidak bisa diselesaikan kecuali engkau datang kepada Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, Yesus dengan hidupnya sendiri mengganti setiap diri yang menyadari diri berada diri untuk mati di hadap Tuhan Allah, sehingga dia menjadi terisolasi. Saudara, berapa hari ini saya kira kita semua mengerti berapa anehnya hidup terisolasi. Tidak lagi ketemu kawan, tidak lagi jabat tangan, isolasi. Kita semua menyendirikan diri di rumah sendiri. Dan saudara, orang yang tidak ada hobi, orang tidak ada teman, menyendiri itu siksa luar biasa.
Saya kira setiap orang mulai sadar sedikit apa artinya terisolasi dengan orang lain. Sekarang bukan saja setiap orang, setiap negara menjadi pulau tersendiri yang tidak lagi menerima orang dari penduduk kota yang lain, dari penduduk negeri yang lain, dari masyarakat yang lain. Amerika belum tutup negaranya, tapi Inggris dan Perancis, Jerman, Switzerland, Italia, banyak negara di Asia Tenggara sudah tidak mengizinkan kapal terbang luar negeri masuk ke dalam airportnya. Mereka menyendiri tutup pintu, kota ditutup, provinsi ditutup, negara ditutup, airport ditutup, bus station ditutup. Banyak dunia ini sekalian orang yang sudah mengerti bahayanya coronavirus, mereka menutup diri. Dunia menjadi saling menutup diri. Keluarga Roma menjadi saling menutup pintu sendiri. Setiap kota, setiap negara seperti ini, itu kasihan sekali. Saudara-saudara, pada waktu engkau tidak bisa mengampuni diri, engkau tidak bisa mengerti kenapa engkau berani bersalah besar seperti yang sudah kau perbuat, akhirnya engkau tidak damai terhadap diri. Dan sesudah itu engkau mulai tutup diri, tidak beritahu kepada orang lain. Tidak ada orang mengerti apa yang terjadi di hatimu. Akhirnya engkau tutup diri kepada orang lain. Engkau tidak damai dengan orang lain. Engkau benci orang lain. Engkau benci hidup yang bukan dirimu. Itu ada di luar dirimu. Itu orang lain, ada diri dia, bukan saya. Saya bukan dia. Dia bukan saya. Mulai terasing dari orang lain. Ini ada perdamaian yang dirusak yang kedua. Perdamaian antara engkau dengan orang lain. Jika engkau tidak bisa damai dengan diri dan engkau tidak bisa damai dengan orang lain, engkau tunggu menjadi orang gila di dalam dunia ini. Dan ketiga, engkau tidak damai dengan Tuhan Allah. Engkau takut datang kepada Tuhan. Engkau takut bertemu dengan Dia. Engkau takut berdoa dengan Dia. Engkau takut baca kitab suci. Karena setiap kali baca, hubungan antara engkau dan Allah dinyatakan oleh firman-firman itu. Sehingga engkau tidak bisa melarikan diri daripada dosa yang telah mencengkeram engkau, yang telah mengikat engkau, membelenggu engkau. Akhirnya terjadilah perdamaian yang dirusak di dalam perdamaian saya dengan saya dengan orang, saya dengan Tuhan. Sesudah itu kita tidak kekuatan mendamaikan orang dengan orang. Sehingga Yesus Kristus datang menyelesaikan 5 macam perdamaian. Alkitab katakan Dia pendamai, Dia memberikan perdamaian, Dia mengakibatkan perdamaian antara kita dengan Allah. Reconciliation with God. Peace with God. Ini salah satu tema yang sering dikhotbahkan oleh Dr. Billy Graham, penginjil yang terbesar di dalam sejarah manusia, di dalam kebaktian-kebaktiannya. Saya memperhatikan Billy Graham sangat mengutamakan hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Maka dia terus menganjurkan harus kembali kepada Tuhan. Harus berdamai dengan Tuhan. Jika tidak demikian, engkau tidak ada sejahtera, engkau tidak ada perdamaian hati, dan engkau tidak bahagia dari Tuhan. Saudara-saudara, Yesus membuat kita berdamai dalam 5 hal. Pertama, damai dengan diri. Kedua, damai dengan orang lain. Ketiga, damai dengan Tuhan. Keempat, memperdamaikan orang lain dengan orang lain. Yang kelima, memperdamaikan manusia lain dengan Tuhan. Ini tidak ada di dalam agama lain. Ini tidak ada di dalam buku lain selain kitab suci. Hanya kita mengerti apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka kita baru mengetahui berapa besar perdamaian yang kita terima dari kematian Yesus yang dipaku di atas kayu salib. Kristus mengakibatkan kita berdamai dengan kita. Berbahagialah orang yang berdamai dengan diri sendiri. Mereka mana saja tidak ada musuh, kemana saja tidak ada gangguan, karena mereka ada seorang yang lapang dada. Kepada siapapun dia terbuka. Kepada Tuhan dia sudah damai.
dan tidak teguran hati nurani, dia selalu mengingat dan selalu merasa dia berada di dalam ketenangan, di dalam pengampunan, dan di dalam sesuatu hidup yang tanpa ketegangan di dalam jiwanya. Damai dengan diri. Sesudah itu engkau damai dengan orang lain. Damai dengan orang lain berdasarkan Tuhan telah mengampuni engkau, maka mengampuni orang lain. Orang Kristen yang sejati hidup tidak ada musuh. Orang Kristen yang rohaninya baik tidak pernah dibenci dan membenci orang lain. Kalau ada yang membenci dia, dia tidak rasa dia dirugikan. Dia cuma mendoakan mereka membenci dia supaya mereka diampuni Tuhan. Dengan demikian dia melepaskan diri, membebaskan diri daripada kebencian itu sendiri. Saudara-saudara, Yesus mendamaikan kita dengan Tuhan Allah. Yesus mendamaikan kita dengan diri kita. Yesus mendamaikan kita dengan semua orang. Dan Yesus memberi kekuatan kepada kita untuk mendamaikan orang lain dengan orang lain. Di antara teman kita, kawan kita, kolega kita, atau sesama kita, ada yang saling membenci karena cinta, karena uang, karena barang-barang yang dituntut oleh manusia yang berdosa. Kita sudah Kristen tidak demikian. Kita melihat di dalam kebencian mereka satu dengan lain, itu adalah siksaan yang tidak habis-habis. Dan itu adalah dosa yang tidak perlu ada. Maka kita dengan tenang dan damai memperdamaikan orang lain. Ini adalah keempat, memperdamaikan orang lain. Kita di mana berada, kita menjadi berkat. Kita di mana berada, kita menjadi pendamai. Kita di mana berada, kita membuang kebencian, membuang iri hati, menunjukkan jalan damai kepada teman kita, kolega kita, sesama kita, bangsa kita, supaya di mana kita berada, kita menjadi berkat. Di mana kita berada, kita menjadi pendamai. Di mana kita berada, kita menjalankan tugas Yesus Kristus. Karena Yesus datang mendamaikan manusia dengan Tuhan, mendamaikan manusia dengan diri, mendamaikan manusia dengan manusia, mendamaikan manusia dengan orang semua. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang mendamaikan orang lain, maka kembali ke ayat ini, Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendamaikan orang lain, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Are you the children of God? Are you the son of God? Are you the daughter of God? Show your qualification. Show your character. Show your personality. That you can prove you are children of God by doing something to reconciliate any other with other. Semua orang yang bertikai, semua orang yang berbenci, semua orang yang salah paham, tugas saya adalah membuat perdamaian di antara mereka. Jadi kalau kita semua mempunyai pengertian seperti ini, mempunyai tugas seperti ini, maka kita telah melakukan sesuatu tugas yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita telah melakukan sesuatu jawatan yang sudah dilakukan oleh Yesus pada waktu dia ada di dunia. Karena demikianlah Allah mencintai dunia sehingga memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus itu, supaya barang siapa yang percaya dapat hidup yang kekal, jangan binasa. Kita juga dengan keadaan seperti ini, hatinya mempunyai kebajikan, mempunyai motivasi yang polos. Lao Tzu yang lebih tua dari Konghucu mengatakan di dalam buku yang bagian hampir terakhir, satu kalimat, a gentleman is always accomplishing others by doing good for them. Seorang gentleman menyempurnakan orang lain dengan sukacita, selalu menginginkan orang lain menjadi baik. Jikalau ada orang, katanya kawanmu, tapi menginginkan engkau berdosa, menginginkan engkau benci orang lain, menginginkan engkau retak hubungan dengan semua temanmu, itu orang jahat, saudara-saudara. Tapi seorang gentleman ada selalu memikirkan kebajikan. What is good for you? What
make you more peaceful? What make you more achieve? Kalau semua kebaikan dipikirkan, lalu dia berusaha membawa engkau menuju kepada lebih manis, lebih sukses, lebih maju, lebih berharga. Itu orang baik. Lao Tzu mengatakan, 君子成人之美. A gentleman is always accomplish the goodness for others. Selalu menginginkan engkau baik. Selalu menginginkan engkau lebih manis, lebih baik, lebih sukses, dan lebih lancar. Itu orang baik. Saudara-saudara, dengan demikian, kalau engkau menginginkan masyarakat damai, kau jangan hanya mempunyai ide tinggi, lalu kritik ini, kritik itu. Engkau menjadi seorang yang bekerja berat, bikin dunia menjadi baik. Kalau engkau menginginkan dunia damai, engkau bukan hanya kritik kenapa ada kebencian, kenapa ada peperangan. Engkau membuat seorang pengantara yang membawa semua yang benci bisa bersatu. You do it. Do not only criticize, only judge others, but you do it. You sacrifice yourself to accomplish others. That is the character of a gentleman. Seorang gentleman yang baik adalah seorang mengkorbankan diri demi menggenapkan orang lain. Kalau untuk engkau bisa saling bertemu, saling menjadi damai, saya korban pun saya rela. Dengan jiwa seperti ini, dengan semangat seperti ini, saya motivasi yang baik untuk kegenapan karakter orang lain lebih sukses, maka engkau berkorban. Inilah orang yang benar, inilah orang yang baik, inilah orang yang menjadi anak Tuhan. Mari kita di hadapan Tuhan minta kekuatan daripada Yesus Kristus, memberikan kepada kita keberanian, kasih, berani menyangkal diri, mau mengkorbankan diri, asal bisa menjadi berkat bagi masyarakat, bagi orang lain, sehingga semua melihat pengorbanan diri, mereka kagum, mereka terharu, mereka terinspirasi, dan mereka terdorong untuk berbuat lebih baik. Dengan demikian, dunia akan menjadi lebih indah, masyarakat akan lebih damai, dan semua lingkungan di mana kita berada akan lebih akrab karena kita sendiri mau korban seperti Yesus Kristus. Yesus adalah anak Allah yang meninggalkan surga. Yesus adalah anak Allah yang tidak memelihara bahagia sendiri di surga. Di surga dia disembah sujud oleh semua malaikat. Dia menjadi raja malaikat. Dia menjadi penghulu dari semua penghulu. Dia menjadi pemimpin dari semua pemimpin. Dia bukan pakai kuasanya mentaklukkan orang lain. Dia pakai teladannya membawa kita semua kembali menyembah sujud kepada dia. A good leader is a good example. A good example is to lead others to follow their life and their image. Yesus berkata, datanglah kepadaku, marilah mengikuti aku. Kalimat ini tidak pernah dikatakan oleh Sokrates. Semua orang paling agung, paling dunia hanya berkata, percaya kepada saya atau ikutlah ajaran saya. Tapi tidak pernah mengatakan, ikutlah saya. Saya menjadi contoh. Hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah teladan yang tertinggi di dalam sejarah. Yesus Kristus adalah contoh yang terbaik di dalam umat manusia. Yesus Kristus adalah pengkorban yang tidak pernah dilampaui oleh siapapun di dalam sejarah. Dan dia berkata, come and follow me. Take my yoke and bear my burden. My yoke is easy, my burden is light. Di dalam sejarah musik, dua orang pakai ayat ini bikin lagu. Satu Handel, satu Bach. Di dalam lagu Handel misalnya, his yoke is easy. His yoke is easy. Paling sulit dinyanyi. Paling tinggi nada di seluruh Mesias. Haleluya chorus. Paling tinggi hanya sampai E yang paling tinggi. Tetapi ini lebih tinggi dari E. Dia sampai B flat. Lebih tinggi setengah nada lagi. Paling sulit dinyanyi. Lagunya sulit dinyanyi, tapi tulisannya gampang.
daripada beban dari Tuhan. My yoke is easy. When you sing this song, it's absolutely not easy. Totally not easy. But the wording is my yoke is easy. Demikian tulis satu lagu yang mengatakan Tuhan punya kuk itu gampang. Tapi waktu dinyanyi paling gampang fals lagu itu. Ini dua orang yang menjadi bapak musik dalam zaman modern yang seluruh dunia kagum. Johann Sebastian Bach satu lagu, George Frederick Handel satu lagu. Dua-dua pakai lagu yang katanya adalah saya punya kuk itu gampang, saya punya beban itu ringan. Dan waktu engkau nyanyi baru tahu tidak gampang, tidak ringan. Namun demikian Tuhan sudah menang atas segala sesuatu. Tuhan sudah melewati teladan yang berkorban untuk menjadi contoh seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita menyembah Kristus dan menyontoh hidupnya. Mari kita beriman kepada Dia. Kita juga mengikut teladan Yesus Kristus. Di dalam dunia Dia menjadi pendamai. Untuk mendamaikan orang sama Tuhan. Tapi Dia menjadi korban. Sendiri harus mati di atas kayu salib. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jadikan kita setiap orang Kristen orang yang mendamaikan dunia. Berbahagialah orang yang mendamaikan orang lain. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita bukan hanya gembar-gembor dengan suara keras untuk memuji sendiri. Saya anak Tuhan. Saya sudah anak Tuhan. Nyatakanlah. Lakukanlah. Jalankanlah hidupmu. Untuk orang yang lihat kamu anak Tuhan. Bukan kamu sendiri memuji diri. Mari kita mendamaikan orang lain. Mari kita menjadi garam, menjadi terang, berfungsi di dunia, merubah masyarakat, merubah umat manusia, merubah dunia yang penuh dengan pertikaian, kebencian, permusuhan, salah mengerti, menjadi masyarakat yang damai, masyarakat yang selalu mempunyai cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Saya minta pendeta Calvin naik ke atas, pimpin kita di dalam doa setelah kita mendengarkan khotbah pada pagi ini. Mari kita semua tunduk kepala masuk di dalam doa. Pendeta Calvin akan pimpin kita. Bapa dalam surga, kami sekali lagi bersyukur atas firman yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau Allah yang mendamaikan dunia dengan dirimu sendiri. Dan pada pagi hari ini kami diingatkan untuk meneladanimu, menjadi juru damai, membawa damai ke tengah-tengah dunia, karena kami adalah anak-anak Allah. Kiranya kami yang mendengarkan berita ini, menyimpannya di dalam hati kami, dan Roh Kudus memeteraikannya di dalam batin kami. Berkatilah kami dengan firman yang sudah kami dengarkan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.